Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami mengenai materi studi kasus bab 6 mata kuliah praktikum pengantar akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karina Fitriani, NIM 2101020039. Adapun beberapa anggota dari kelompok kami yaitu Perkenalkan, nama saya Tenti Perantiska, NIM 2101020019. Perkenalkan, nama saya Lita Aryani, NIM 2101020009. Perkenalkan, nama saya Nadia Paulandari, NIM 2101020036. Perkenalkan, nama saya Ida Putasari, NIM 2101020012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban bagian nomor 1. Pada tanggal 31 Desember, yaitu terdapat balance atau unit on cost. Di unitnya 150 dan harga 190 dan totalnya 28.500.000. Pada tanggal 2 Januari, unitnya 100.000, harganya 210.000, itu tetap pada full cost. Dan unit 150, harga 190.000, itu tetap pada cost of goods sold. Unitnya 150 dan 100.000, harganya 190.000 dan 210.000, totalnya 28.500.000 dan 21 juta. Itu terletak pada balance atau unit on cost. Pada tanggal 9 Januari terletak pada full cost. Unitnya 10, harganya 190.000, totalnya 1.900.000. Dan itu terletak pada balance atau unit on cost. Unitnya 100, 10, harganya 210.000 dan 190.000. Total 21 juta dan 1.900.000. Pada tanggal 10 Januari, yaitu unitnya 15, harga 240 dan totalnya 3.600.000. Itu terletak pada cost of goods sold. Di bagian balance atau unit on cost, yaitu unitnya 100, 10, dan 60. Di bagian harga 210, 190.000 dan 240.000. Dan di bagian total 21 juta, 1.900.000 dan 14.400.000. Itu di bagian balance atau unit on cost. Pada tanggal 23 Januari, unitnya 100, harga 260.000, totalnya 26 juta. Itu terdapat di bagian full cost. Dan unitnya 50, 10, 60 dan 100. Harga 210.000, 190.000, 240.000 dan 260.000. Dan totalnya, keseluruhan totalnya 26 juta. Itu terletak pada balance atau unit on cost. Tanggal 30 Januari itu terdapat cost of goods sold, terletak pada cost of goods sold. Untuk unitnya 50, 10, 60 dan 40. Untuk harganya 210.000, 190.000, 240.000 dan 250, 10, 60 dan 100. Harga 210.000, 190.000, 240.000 dan 260.000. Dan totalnya, keseluruhan totalnya 26 juta. Itu terletak pada balance atau unit on cost. Tanggal 30 Januari itu terdapat cost of goods sold, terletak pada cost of goods sold. Untuk unitnya 50, 10, 60 dan 40. Untuk harganya 210.000, 190.000, 240.000 dan 260.000. Dan untuk keseluruhan totalnya yaitu 10.500.000, 1.900.000 dan 14.400.000 dan 10.400.000. Itu terletak pada cost of goods sold. Untuk unitnya 60, harga 260.000 dan total 15.600.000. Total keseluruhannya unit 285, totalnya 66.900.000. Itu bagian per cost. Kalau di bagian cost of goods sold,
unitnya 375 dan totalnya 79.400.000. Itu bagian cost of goods sold. Dan di bagian balance atau unit on cost, unitnya 60 dan totalnya 15.600.000. Baiklah, untuk perhitungan HPP, persediaan akhir, dan laba kotor atau penjualan atau FIFO. Untuk harga pokok penjualan, itu terdapat persediaan awal, pembelian, barang tersedia untuk dijual, dan persediaan akhir. Untuk barang persediaan awal, yaitu terdapat 28.500.000, pembelian 66.400.000, barang tersedia untuk dijual 65 juta, dan persediaan akhir yaitu 15 juta. Untuk HPP biaya persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir yaitu 28.500.000 yaitu persediaan awal, 66.500.000 yaitu pembelian bersih, dan dikurang dengan 15.600.000 yaitu untuk persediaan akhir. Dapatlah laba kotor. Laba kotornya pendapatan HPP, pendapatan dikurang HPP. 162.000 pendapatan dan dikurang dengan 79.800.000 yaitu HPP, yaitu terdapat 80.200.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu berdasarkan soal nomor 1, hitunglah harga pokok penjualan, nilai persediaan akhir, laba kotor dengan asumsi menggunakan metode biaya rata-rata. Pada tanggal 31 Desember, persediaan awalnya yaitu 150 unit dengan harga 190.000. Jadi totalnya 28.500.000. Dan pada tanggal 2 Januari terdapat pembelian 100 unit dengan harga 210. Jadi totalnya 21 juta. Persediaan unit menjadi 250 dengan harga 198.000. Totalnya 49.500.000. Tanggal 6 Januari, harga pokok penjualannya 150 unit dengan harga 198.000. Jadi totalnya 29.700.000. Jadi unit awal 250 dikurang 150 sama dengan 100 unit dengan harga 198.000. Jadi totalnya 19.800.000. Dan tanggal 9 Januari terdapat pembelian sebanyak 10 unit dengan harga 198.000. Jadi totalnya 1.980.000. Jadi unit yang tersedia yaitu 110 dengan harga 198.000. Total 21.780.000. Tanggal 9 Januari yaitu 75 unit dengan harga 240.000 dan totalnya 18 juta. Jadi unit yang tersedia yaitu 186 dengan harga Rp215.027 dan totalnya Rp39.780.000. Dan pada tanggal 10 Januari HPP-nya 15 unit dengan harga 240, total 3.600.000. Dan persediaan unit yaitu 170 unit dengan harga Rp212.823 dengan total Rp36.180.000. Dan pada tanggal 10 Januari HPP-nya yaitu 50 unit dengan harga Rp212.823 dengan total Rp10.641.150. Dan unit yang tersedia yaitu 120 unit dengan harga Rp212.823 dengan total Rp25.538.760. Dan pada tanggal 23 Januari terdapat pembelian lagi dengan sebanyak 100 unit dengan harga Rp260.000 dan total 26 juta. Sehingga unit yang tersedia yaitu 220 unit dengan harga Rp234.267 dan totalnya Rp51.538.760. Dan pada tanggal 30 Januari HPP-nya 160 unit dengan harga Rp234.267 sehingga totalnya Rp37.482.720. Dan unit yang tersedia 60 unit dengan harga Rp234.267 dengan total Rp14.056.020. Dan total akhirnya unit pembelian yaitu 285 unit
dengan total 48.080.000 dan HPP-nya 375 unit, total Rp81.423.870 dan hasil akhirnya yaitu 60 unit dengan total Rp14.056.020. Perhitungan HPP persediaan akhir dan laba kotor. Harga pokok penjualan persediaan awal 28.500.000, pembelian 48.080.000, barang tersedia untuk dijual 65 juta, persediaan akhir 14.056.020, HPP-nya biaya persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir, yaitu 28.500.000 ditambah 48.080.000 dikurang 14.056.020 dengan hasil 62.253.980 rupiah. Laba kotornya yaitu pendapatan dikurang HPP sama dengan 162 juta dikurang 62.253.980 rupiah dengan hasil 99.746.020 rupiah. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pada tanggal 1 Januari, keseimbangan dalam satuan biaya dengan unit 60 dengan harga Rp240.000, total Rp14.400.000. Pada tanggal 6 Januari, pembeliannya dengan unit 120 dengan harga Rp260.000 dengan total Rp31.200.000. Keseimbangan dalam satuan biayanya dengan unit 60 dan 120 dengan harga Rp240.000 dan Rp260.000 dengan total Rp14.400.000 dan Rp31.200.000. Pada tanggal 9 Januari, harga pokok penjualannya dengan unit 60 dan 40 dengan harga Rp240.000 dan Rp260.000 dengan total Rp14.400.000 dan Rp10.400.000. Keseimbangan dalam satuan biayanya dengan unit 80 dan dengan harga Rp260.000 dan total Rp20.800.000. Saya akan menjelaskan soal nomor 4. Berdasarkan soal nomor 3, hitunglah A. Harga pokok penjualan, B. Nilai persediaan akhir, C. Laba kotor dengan asumsi menggunakan metode Fives. Pada tanggal 1 Januari, persediaan awal 60 unit dengan harga Rp240.000, total Rp14.400.000. Pada tanggal 6 Januari, terjadi pembelian dengan 120 unit dengan harga Rp260.000, maka totalnya Rp31.200.000. Persediaan unit menjadi 180 dengan harga Rp253.333 dengan total Rp45.600.000. Pada tanggal 9 Januari, HPP-nya 100 unit dengan harga Rp253.333, totalnya Rp25.333.300. Maka unit yang tersedia yaitu 80 unit dengan harga Rp253.333, totalnya Rp20.266.640. Pada tanggal 10 Januari terjadi pembelian lagi 70 unit dengan harga Rp270.000, totalnya Rp18.900.000. Maka unit yang bertambah yaitu 150 unit dengan harga Rp261.110, totalnya Rp39.116.640. Pada tanggal 11 Januari, HPP-nya 65 unit dengan harga Rp261.110, totalnya Rp16.972.000. Maka unit yang tersisa 85 unit dengan harga Rp261.110, totalnya Rp22.194.000. Pada tanggal 18 Januari terjadi pembelian lagi dengan sekitar 80 unit dengan harga Rp280.000, maka unit yang bertambah yaitu 150 unit dengan harga Rp272.068, totalnya Rp44.594.000. Dan terakhir pada tanggal 18 Januari HPP-nya sekitar 120 unit dengan harga Rp270 juta, maka unit yang tersisa sekitar 45 unit dengan harga Rp270.268, totalnya Rp12.162.060.
Nah, maka total semua dari pembeliannya itu 270 unit, totalnya 72.500.000. Total HPP-nya 86.899.670 rupiah. Maka total persediaan akhirnya 45 unit, jadi totalnya 12.162.060 rupiah. Nah, perhitungan HPP persediaan akhir dan laba kotor periodic average. Harga pokok penjualan persediaan awal 14.400.000, pembelian 72.500.000, barang tersedia untuk dijual 109 juta, persediaan akhir 12.162.060 rupiah. HPP-nya biaya persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Jadi 14.400.000 ditambah 72.500.000 dikurang 12.162.060 rupiah. Dengan total 74.737.940 rupiah. Laba kotornya pendapatan HPP dengan total 109.000 dikurang 74.737.940 rupiah. Dan seluruh jumlahnya yaitu 34.262.060 rupiah. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian soal nomor 5, yaitu PT Fajar Mentari ingin menyiapkan laporan laba rugi untuk bulan Januari. Catatannya menunjukkan penjualan bersih sebesar 200 juta, persediaan awal 40 juta, dan harga pokok pembelian 120 juta. Pada tahun sebelumnya, perusahaan merealisasikan tingkat laba kotor sebesar 40%. Ia mengharapkan untuk mendapatkan tingkat yang sama tahun ini. Berdasarkan fakta dan asuransi tersebut, hitunglah estimasi nilai persediaan akhir pada tanggal 31. Step pertama yaitu net sales atau penjualan bersih sebesar 200 juta, lalu dikurangi estimate gross profit atau taksiran laba kotor sebesar 80 juta. Jadi 200 juta dikurangi 80 juta, estimate cost of goods sold sebesar 120 juta. Step kedua, beginning inventory atau persediaan awal sebesar 40 juta, lalu cost of goods purchased sebesar 120 juta, dan cost of goods available for sale sebesar 200 juta. Dan masuk juga hasil dari step pertama tadi, estimate cost of goods sold sebesar 120 juta. Hasilnya adalah 480 juta. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.